Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengar firman Tuhan pada minggu ini, yaitu yang diambil dari kitab buku Roma pasal yang keempat dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik ataupun tema dalam catatan Almanak HKBP, orang beriman beroleh janji Allah. Tapi saya sengaja singkat, yaitu janji, apa kaitan janji dan iman, ataupun janji dengan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berada pada zaman di mana manusia sangat mudah untuk melanggar janji, sangat mudah untuk melupakan apa yang telah diikat dalam perjanjian di tengah-tengah kehidupannya. Seperti janji tentang persahabatan, kadang lewat perjanjian dalam persahabatan itu begitu mudah untuk melupakan apa yang telah diikat dalam persahabatan itu. Perjanjian dengan ikatan kerja, perjanjian antara bawahan dengan atasan, perjanjian antara suku dan bangsa. Semua itu ada ikatan-ikatan dalam perjanjian itu dan diikat secara bersama-sama di dalam kehidupan. Dan pada hakikatnya saudaraku, dalam perjanjian itu jika sama-sama ada diuntungkan, maka perjanjian itu terus berjalan dengan baik. Sementara jika ada yang dirugikan bahwa hanya satu pihak yang diuntungkan, maka perjanjian itu yang diikat begitu kuat bisa lepas. Bahkan jarang, sungguh banyak kita jumpai banyak orang yang ingkar janji, tidak menepati apa yang dijanjikan, tidak menepati apa yang telah diucapkan, tidak menepati apa yang telah diikat dalam perjanjian tersebut. Itulah yang dikatakan perjanjian-perjanjian antara sesama manusia, baik kelompok, baik perorangan, baik bangsa antar bangsa,
baik suku antar suku. Namun saudaraku, beda perjanjian dengan Allah. Ketika Allah berjanji, ketika Tuhan menyatakan janjinya kepada setiap orang, pasti Tuhan akan menetapinya. Dan lewat perjanjian itu kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang tekun dalam iman, Allah memberikan janjinya bukan karena perbuatan seseorang itu, bukan karena perbuatan orang percaya itu, tetapi lebih besar daripada itu adalah karena iman mereka. Karena orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, maka disitulah mengalir janji Allah. Demikian halnya saudaraku, bagaimana apa yang telah dikatakan Tuhan lewat perjanjian kepada Abraham. Jika kita baca pada pasal 12 dalam Kejadian itu, ada 3 janji Allah yang diberikan Allah kepada Abraham. Hai Abraham, kamu berangkat dari tempat kelahiranmu, kamu akan saya tunjukkan suatu tempat yang kuperuntukkan untuk kamu. Perkataan itu langsung diimani oleh Abraham. Dia bergegas, dia berangkat dari Uskasdim dan berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan berkata, aku berjanji kepadamu, dari keturunanmu akan lahir bangsa besar. Saudara, pada Allah berjanji demikian, itu Abraham dan Sarai. Dan Sarah sudah lanjut usia. Itu makanya dikatakan tadi pada ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Artinya di luar jangkauan manusia tidak akan diharapkan lagi untuk bisa melahirkan seorang anak, untuk bisa meneruskan keturunan. Tetapi Abraham di sini dia percaya dan berharap. Karena dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua bisa terjadi. Bagi Tuhan di luar jangkauan pikiran manusia, yang tidak dapat menjadi dapat, yang tidak mungkin bisa mungkin dibuat oleh Tuhan. Itu yang dikatakan tadi pada ayat yang 18 dengan 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia kira-kira 100 tahun. Sudah berusia 100 tahun. Tetapi Allah menjanjikan bahwa dari kamu nanti keturunanmu menjadi ada umat yang besar. Saudaraku, di situ ada keyakinan sekalipun sulit untuk diimani, tetapi Abraham tidak lari ataupun tidak menjauhkan apa yang dikatakan Tuhan, tetapi dia mengimani, dia percaya sekalipun di luar jangkauannya. Saudara-saudara, dalam rencana janji yang diberikan Tuhan, yang dikasih Tuhan kepada orang-orang percaya, dalam ayat ini, dalam perikop ini Paulus mengkutip tentang janji, tentang perkataan dalam khotbah pada hari ini. Ada 5 kali dikatakan tentang janji tersebut. Yang di ayat ke-13 itu janji Allah kepada Abraham. Ya. Ayat 14 diulang kembali janji Allah. Ayat 16 janji Allah berlaku untuk setiap orang. Ayat 20 janji Allah tidak pernah berubah, sekalipun agak lama untuk diterima, namun janji Allah itu pasti. Ayat 21, apa yang telah dijanjikan pasti terjadi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, apa kaitan janji dengan iman? Di sini yang paling penting saudaraku. Pertama, orang beriman
pasti beroleh janji daripada Allah. Kenapa? Karena yang memberikan janji itu adalah Allah. Oleh sebab itu, siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan beroleh janji daripada Allah. Yang kedua, orang beriman mempercayai janji Allah. Orang beriman yakin kepada janji Allah. Dan sebaliknya, tanpa iman, maka orang-orang tersebut tidak akan pernah dipakai Allah untuk menjalankan apa yang dijanjikan Allah. Dan berikut juga, orang yang tidak beriman tidak akan percaya apa yang dikatakan Allah. Oleh sebab itu, perjanjian ada hubungannya dengan iman. Dan orang-orang yang beriman itu di situ dipakai oleh Tuhan bagaimana supaya orang-orang yang Dia pilih itu tetap menyebarluaskan perjanjian-perjanjian yang telah mereka ikat dan mereka telah terima kepada semua orang. Kenapa? Agar semua orang percaya juga ikut merasakan bagaimana hidup bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana hidup menuruti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Paulus menegaskan melalui keteladanan Abraham ketika imannya diperhitungkan sebagai kebenaran Allah, di situ menjadi dia dianggap sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena lewat perjanjian-perjanjian yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Abraham, sekalipun di luar jangkau manusia, dia selalu setia menerima sampai kedatangan, sampai hadirnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Oleh sebab itu, dia menganggap lewat perjanjian itu, dianggap imannya itu menjadi kebenaran daripada Allah. Paulus menegaskan dari kedua hal tersebut bukan hanya berlaku untuk Abraham saja. Janji-janji yang dikatakan oleh Tuhan bukan hanya berlaku kepada Abraham, tetapi bagaimana orang percaya yang dianggap melewat garis iman keturunan itu menjadi anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham artinya anak-anak orang beriman. Janji itu juga berlaku kepada orang-orang percaya di dalam setiap saat, bahkan sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya lewat penderitaannya, percaya lewat kematiannya, percaya lewat kebangkitannya, maka janji keselamatan yang paling besar adalah di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah yang kita imani, memberikan kita untuk bisa bertahan dan bisa sabar menanti apa yang dijanjikan Tuhan. Itu makanya dikatakan, saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 1. Artinya iman itu dasar kita untuk segala sesuatu, dan iman itu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang kita tidak pernah melihat bagaimana surga sebenarnya, tetapi Yesus menjanjikan itu. Yesus telah mengatakan lewat mau kebangkitannya ke surga, aku akan mempersiapkan kepadamu tempat di Bapa, surga, bagi orang-orang yang beriman. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kita sekarang reminiscere, ya, katakan demikian, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Diambil dari Psalm atau Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan tetap setia akan janjinya. Tuhan akan setia setiap apa yang dikatakan. Itu makanya katakan, berlalu semua, langit berlalu, tanah berlalu, tetapi firman Tuhan
kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, karena iman maka kita diselamatkan. Karena iman maka kita beroleh keselamatan. Sama seperti Abraham, bukan karena perbuatannya maka dia menjadi bapa orang percaya. Kita juga, bukan karena perbuatan kita maka kita diselamatkan, tapi semua itu karena kita beriman kepada Dia. Apa yang telah dijanjikan Allah lewat diri anaknya Yesus Kristus, maka kita menerima sukacita daripada Tuhan. Karena orang beriman maka dia akan bertahan dalam permasalahan, dalam hambatan. Orang beriman akan panjang sabar dan sungguh mampu untuk menjalani hidupnya karena iman. Hidup suka duka jalani bersama-sama dengan Tuhan. Martin Luther pernah mengatakan demikian. Ada 3 ucapan Martin Luther yang populer pada waktu reformasi gereja. Dikatakan demikian: sola fide, manusia selamat karena iman; sola scriptura, manusia selamat karena firman Allah; dan sola gratia, manusia selamat karena anugerah Allah. Dari yang ketiga-tiga itu dan buku Rom inilah rujukan bagi Martin Luther mengatakan bahwa iman untuk menjamin keselamatan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, lewat minggu ini, minggu Reminiscere, kita memandang kepada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu lagi kita akan memasuki Paskah. Bagaimana Tuhan menjanjikan lewat apa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus, itu semua karya Allah, karya Tuhan untuk keselamatan manusia. Karena kasih Allah, anaknya yang tunggal itu dia berikan menderita dan lahir di dunia ini hanya untuk janjinya, janji keselamatan, beroleh keselamatan orang-orang percaya dan setia di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus yakin dan percaya apa yang dijanjikan Tuhan lewat Alkitab, lewat perjanjian-perjanjian itu. Kita harus yakin dan percaya pada saatnya nanti Tuhan hadirkan apa yang Dia katakan, kita akan menerima sukacita. Oleh sebab itu bertahanlah. Jika Tuhan menjanjikan, sekalipun tidak kunjung pada waktu masa yang dekat, tetapi yakin dan percayalah saudaraku, Tuhan akan memberikan itu pada waktunya. Itu makanya dikatakan indah pada waktunya, waktu Tuhan menghadirkan keselamatan itu bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Buatlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, lewat hamba-Mu Abraham yang Engkau panggil, dia memotivasi kami menjadi orang yang setia akan apa yang telah Kau janjikan kepadanya. Demikian juga Tuhan, para jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, demikian juga yang mendengarkan kebaktian ini lewat TV Nusantara, dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, kiranya Engkau tetap memelihara mereka, kiranya firman-Mu yang mereka dengarkan Tuhan dapat mengubah tata kehidupan mereka, karena Engkau tetap setia lewat firman-Mu. Apa yang Engkau janjikan, apa yang Engkau katakan Tuhan, tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sekalipun terkadang kami lupa akan kehidupan kami, lupa akan janji-Mu, tetapi lewat Roh-Mu yang kudus Tuhan, Kau setia untuk mengingatkan kami. Pakailah Tuhan para jemaat-Mu untuk menyebarluaskan pemberitaan firman Tuhan
Kiranya Tuhan tetap memakai dimanapun kami berada, apapun pekerjaan kami, apapun yang kami hadapi, Tuhan tetap memelihara kami, sehingga kami Tuhan tetap dapat menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Abraham di dalam iman. Kami yakin percaya Tuhan, jika Tuhan menghendaki, di luar kemampuan kami, bisa terjadi mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami terima pada hari ini. Sekali lagi dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.